Saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Yang saya dan kami hormati atas nama diri saya dan keluarga kepada seluruh sahabat yang telah meluangkan waktu sudi bersama-sama kami duduk bersama di sini mengambil satu waktu yang mudah diingat, yakni tanggal 30 Juli konon menurut orang tua diri saya dilahirkan, menurut catatan orang tua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak bisa saya lukiskan. Saya tidak menyangka dari kecil punya sahabat yang luar biasa. Dari kecil tidak menyangka. Hanya keinginan pada waktu itu, waktu kecil, ingin punya banyak kawan. Oleh orang tua, kawanmu adalah yang kamu bisa dekat dan kawanmu bisa dekat. Itu saja yang diwariskan orang tua. Kemudian dalam hari yang seperti ini yang tidak bisa dihitung, sekian banyak sahabat teringat pada masa yang harus diingat, yakni diri seseorang mengenal lingkungannya. Orang tua memperkenalkan sekolah di saat bangsa Indonesia belum banyak yang bisa bersekolah. Sekolah adalah barang yang mahal walaupun tidak dibeli. Walaupun ketika itu sekolah tidak bayar 1 sen pun. Malah mendapatkan beberapa makanan yang di desa tidak ditemukan. Tapi mengapa tidak banyak yang mau sekolah? Nah, ketika itu terpikir. Teringatlah pada tahun, kalau tidak salah itu 53. Saya bisa mengingat-ingat karena tahun 55 itu ada pemilihan umum. Waktu pemilihan umum saya masih duduk di bangku sekolah rakyat kelas 2. Masuk sekolah ketika itu terlambat. Tahun 53. Tapi ada satu keanehan yang baru bisa diri saya memahami kepada orang tua itu. Minta diantar sekolah. Tetapi orang tua tidak mau menghantar. Dijawab dengan bahasa Jawa
Jawa Timuran, cah lanang kok njaluk diter wong tuwa. Anak laki-laki kok minta diantar. Orang tua karena kepala desa membuka satu buku catatan. Nah, ini ada kawanmu 3 lagi, seumur dengan kamu, ajak sekolah. Menghubungi kawan, masih teringat nama itu, ada namanya Muhammad Sahlan, sedikit lebih senior. Kemudian ada lagi Muhammad Muqaddar. Terus ada satu lagi Ilham, itu umurnya mirip-mirip. Yang paling agak tua Muhammad Sahlan, beda beberapa bulan. Dan Muhammad Muqaddar juga beda beberapa bulan. Yang sama itu Ilham. Kita ajak, mau lapor ke orang tua, sudah Pak, ada yang ngantar. Siapa? Ya Bapak yang tunjukkan tadi. Berangkatlah kami berempat. Jarak dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh karena sudah terbiasa jalan kaki. Tidak lebih daripada 500 meter atau 600 meter dari rumah. Kemudian mendaftar. Waktu itu guru yang menerima, entah guru, entah panitia, entah apa, tidak kenal waktu itu. Satu saja dipanggil, suruh megang telinga. Empat-empatnya suruh megang telinga, terus dikatakan kamu tidak bisa diterima. Dengan bahasa Jawa, kita masih belum bisa bahasa Jawa yang halus. Kenapa Pak? Kok gak diterima Pak? Ini bahasa Jawa, sebelah timur sana ya begitu. Ya sudah, kasih tahu orang tuamu, belum cukup umur. Adik saya itu diterima, ada adik Misan, seumur. Ya sudah, pulang kasih tahu orang tuamu. Lapor ke orang tua, Pak, gak diterima Pak. Tidak apa-apa, nanti tahun depan kamu gak usah daftar, masuk saja duduk di kelas. Itu orang tua. Ternyata orang tua mendatangi guru yang di sekolah itu. Kenapa tidak diterima? Karena belum bisa megang telinga. Ya, tapi nanti tahun depan gak usah daftar Pak. Mungkin begitu omongannya. Tahun depannya langsung masuk, cari tempat yang bagus, berempat. Ada guru yang mau mengatur, Pak saya duluan, tahun yang dulu daftarnya. Dapat tempat yang bagus. Itu sekolah. Pengalaman sekolah tidak terlalu banyak, tapi asyik. Dan cepat bisa menangkap belajar. Pada waktu belajar membaca, tidak kenal ABCD. Yang dikenalkan A, I, U, E, O. Kemudian dikasih kata membukanya. Orang sana tidak juga kenal BCD, tapi O, P, kalau dikasih O, Polowo, Goro, Noko, Sodo, Tomo, Ho, O. Kembali ke O. Itu tidak sampai 1 tahun kita bisa baca, bisa nulis. Kok bisa cepat? Ya nggak tahu. Pak guru ngajarnya begitu dan cepat. Masuk ke kelas 2, kelas 3. Kelas 3 setelah pemilihan umum ada program PBH. Pemberantasan buta huruf. Orang sekampung itu yang sekolah hanya yang muda-muda saja.
Yang ada pengalaman sekolah pasti jadi tentara. Mengapa? Karena dulu direkrut ke Surabaya ikut bergerak tentara pelajar. Orang tua, kita tidak tahu mengapa ini orang tua kok mempunyai pandangan yang seperti itu. Nak, nanti sore kamu mengajar, nak. Ngajar, Pak. Aku tas masuk sekolah kok kon ngajar, Pak. Orang Jawa Timur itu ke orang tuanya nggak ada yang boso, nggak ada yang kromo inggil, apalagi kromo inggil, nggak ngerti. Saya bisa bahasa Jawa yang agak halus itu setelah pindah dari kampung ke Ponorogo. Kata orang tua, iku uak-uak iku manggilnya uak, yang sepuh panggil uak. Podo mbek awakmu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemarin Bapak sudah datangkan dari sekolah guru, orang tua nggak mau. Mengapa, Pak? Karena dengar Pak Guru ngomong nulis ngono wae gak iso, dimarahi. Nulis begitu saja kok nggak bisa. Lah, memang nulis itu sulit bagi yang tidak bisa nulis. Pernah kita belajar bahasa Jepang, suruh nulis, susahnya bukan main ya, memang susah. Kata orang Jepang gampang, Bahasa Ibrani juga begitu. Kalau guru Ibrani saya tidak sabar, mungkin sudah pulang. Nah, ini putra beliau ada di depan saya persis. Itu Pak Pendeta Siahaan. Rajin mengajarnya, sampai bisa menulis dan bisa membaca Ibrani. Kita kembali ke cerita. Disuruh mengajar orang tua. Tatkala kita masuk ke ruangan yang sudah disiapkan oleh orang tua, ini bapak-bapak yang belajar ikut pemberantasan buta huruf ini senang. Kita tanya, kenapa Wak kok senang? Sama-sama nggak bisanya, nak. Jadi jawabnya itu mudah saja, sama-sama tidak bisa. Kamu baru belajar, Wak juga sedang belajar. Nah, metode didaktiknya nggak kenal ketika itu. Pak Guru ngasih dari sekolah, kita tempelkan di sini, tunjukkan orang tua, Pak, ini nilainya. Di sabak dulu, batu tulis, tidak pernah dihapus. Itulah bahan ajar untuk orang tua yang sedang belajar membaca dan menulis. Tiap hari pasar di sana namanya Wage. Orang yang bukan Jawa tidak kenal Wage Kliwon Legi. Yang kenal hanya orang Jawa. Turunan Jawa juga kalau tidak tinggal di Jawa nggak kenal. Ibu Soekarno Putri ini saya pikir nggak kenal walaupun putra Pak Karno. Wage Kliwon Legi Paingpon itu nggak kenal karena tinggalnya tidak di Jawa. Nah sudah. Setelah belajar, orang-orang ini ke pasar. Di sana ada penguji. Di pintu pasar ada PBH. Yang diuji apa? Bukan suruh baca, suruh nulis. Siapa yang mengajar kamu sekolah? Disebutlah nama kita. Loh, itu kan arek-arek kok ngulang. Masa bocah kok ngulang? Iya, saya diajar. Nah, coba buktikan, bisa. Dia itu nulis Polowo. Bapak gampang itu. Polowo itu. Nah, boleh masuk pasar. Jadi karcisnya adalah bisa baca dan nulis. Ketika itu. Mengapa kok cepat PBH ketika itu? Nanya ke orang tua. Pak, kok cepat orang itu bisa baca? Karena mau. Kan gurunya saya, Pak, yang masih bocah begini. Guru itu yang penting apa yang bisa disampaikan dengan ikhlas. Apa Pak ikhlas itu? Ya, yang ada di hatimu itu sampaikan saja. Itu pelajaran pertama.
Kemudian orang tua ini mendidiknya, orang tua kita petani, kepala desa tapi kenal pertanian, karena banyak lahan yang dimiliki. Mendidik anaknya, suruh jadi petani. Namun tidak boleh mencangkul, tidak boleh turun ke sawah. Tapi kamu harus jadi wong tani, nak. Wah, ini bapak kok ngomongnya begini. Ternyata yang dididikkan manajemen pertanian. Pagi-pagi pulang sekolah, masih perut lapar, jam setengah 11 itu dulu masuk, jam 8 pulang, jam 10.30. Disuruh pergi ke sawah. Kurang lebih jaraknya itu 1 kilo. Nah, ada berapa orang yang kerja di sawah? Pertanyaannya cuma satu. Karena otak kita kalau ditanya satu ya jawab satu. Jalan, pulang lagi. Ada 5 orang, Pak. Siapa namanya? Bapak gak ngongkon takon aran kok nanya aran, Pak. Bapak tidak menyuruh nanya nama kok nanya nama. Balik lagi. Tanya namanya. Ibu, seorang ibu yang sayang ke anak, melarang ke orang tua itu. Biar makan dulu. Kalau makan dulu nanti nggak selesai tugasnya, nggak diingat di kepalanya. Kita jalan. Dalam pikir berkembang. Kalau saya tidak tanya yang lain-lain, nanti balik lagi, disuruh balik lagi. Perut sudah lapar. Ditanya nama, ditanya kampung, ditanya punya anak apa tidak, sekolah apa tidak. Pulang. Pak, namanya Fulan. Kampungnya di Bapak X. Kemudian punya anak, sekolah. Ya sudah, makan. Itu baru sadar, ternyata ini pendidikan. Orang tua mendidik seperti itu, kamu harus jadi petani, namun tidak boleh turun ke sawah. Memanage pertanian. Sampai panen pun suruh menghitung. Dan seterusnya. Yang mendidik ekonomi, yang sampai hari ini teringat dan dijalankan, justru orang tua perempuan. Ternyata ibu ini luar biasa. Ibu adalah memanage hasil pertanian. Kalau sudah malam wage, ibu ini ingin menjual jagung. Kalau padi nggak boleh dijual. Jagung, yang ngompes jagung, yang mipil jagung, itu kawan-kawan yang ngaji malam hari. Setelah ngaji, kita ajak mipil jagung. Pagi-pagi setelah subuh kita sudah jalan ke pasar bersama kawan-kawan itu. Mendagangkan jagung. Jagung diberi harga dari rumah. Dulu paling tinggi 10 sen. Kadang-kadang mendapat lebih 1 sen. Kemudian kita lapor, Bu, laku 11 sen. 1 sen untuk kamu. Karena ibu ngasih harga 10. Dan ini 1 sen lagi hadiah. Ibu punya cara. Didatangi yang membeli jagung. Benar apa enggak harga segitu? Dinyatakan benar, terus percaya. Kita juga terus menjaga amanah. Sampai menjual telur hasil ternak. Menjual ayam untuk diganti yang baru. Menjual bebek. Semua diserahkan ke kita. Karena anak pertama yang ada, laki-laki satu-satunya kita. Itu mendidik ekonomi. Orang tua perempuan tidak boleh ke pasar, dilarang oleh ayahandanya. Kata Simbah itu, kenapa Mbah kok ibu nggak boleh ke pasar? Banyak setan di tengah pasar. Tidak mengerti. Sudah berjalan panjang. Nak sini, tulis P A S A R. Tengah-tengahnya apa nak? S Mbah.
Es itu simbol setan. Cuma begitu tuh ngajarinya. Nggak pakai dalil. Nggak pakai dalil. Setan. Jadi yang belanja bumbu dapur diserahkan ke kita. Maka apa? Bawang putih, bawang merah. Ketumbar jinten, merica polo, keningar. Semua apal. Karena membeli daging juga begitu, membeli apa saja begitu. Perekonomian. Kemudian kerjaan kita ketika itu kalau punya uang diceleng. Celeng itu sesungguhnya simbol daripada babi besar. Kemudian uang dimasukkan ke dalam lubang itu, namanya celengan, celeng. Karena apa? Pakai kotak, pakai keramik itu. Kita berontak sedikit. Nggak mau Pak, celengan. Nyimpen uang. Di dapur, orang tua dulu, dapurnya dari bambu. Punya 4 kolom atau tiang. Disitulah kita nyimpen uang. Mengapa? Kalau ada yang ngambil harus bongkar dulu. Ternyata celengan itu manfaatnya besar. Masuk setelah tamat sekolah dasar, orang tua menginginkan sekolah di Jombang. Kita berontak tidak mau karena punya pikiran mendengar nama Gontor. Kemudian sudah mau berangkat dilarang oleh kiai. Nanti tahun depan kamu. SD sudah terlambat, mau menengah pun terlambat lagi. Kenapa Mbak Yai? Kamu ngaji Quran yang fasih baru boleh ke Gontor. Menurut kiai itu di Gontor tidak diajarkan membaca Al-Quran. Begitu kita masuk ke Gontor, memang tidak ada pembelajaran khusus itu tidak ada. Tapi setiap habis maghrib sendiri-sendiri membaca. Oh mungkin ini yang dikatakan kiai kita. Kita ambil. Menjelang pergi ke Gontor, membongkar celengan, banyak uang. Dihitung setelah sampai ke Gontor. Pertama yang kita inginkan tatkala punya uang, kita ingin membaca buku yang ada membahas Bung Karno. Jadi kelas 1 SMP masuk kelas 2. Buku yang banyak dijual itu di Madiun, kalau di Ponorogo sedikit. Kita izin membeli buku. Yang pertama kali dibeli adalah di bawah bendera revolusi. Itulah buku yang sampai hari ini dipegang. Saking cintanya kepada Bung Karno ketika itu. Mengapa? Tahun 57, kalau tidak salah, setelah orang tua pergi haji, ada Bung Karno mau ke Gresik, naik kereta api. Itu subuh-subuh kami minta orang tua, Pak Presiden Soekarno mau masuk Gresik Pak, ayo kita salaman. Ternyata benar, kereta api dari Lamongan itu sudah pelan-pelan mau menuju Gresik. Nanti turun di mana, karena Gresik tidak dilalui, dijemput mungkin. Di antara Gresik dengan Lamongan itu ada kecamatan yang namanya dekat. Disitulah orang berbaris ingin salaman dengan Bung Karno. Ingat orang tua, nak, mancik di pundak bapak. Mancik itu injaklah pundak bapak. Pak, nanti kualat, gak kualat. Dikepluk ini kepala itu. Entah ngomong apa beliau,
senengnya bukan main, meloncat. Saking senengnya ketemu Bung Karno. Nah, dalam fikir kelas 1 SMP sesungguhnya sudah harus kelas 3 itu. Yang mau dibeli kok buku. Cetakan pertama kalau nggak salah. Disimpan sampai hari ini. Dan itu buku walaupun cetakan ejaan jadul, terkadang masih harus merenung sedikit bacaannya. Asik membaca buku itu. Maka pada ketika rame-rame orang bertanya, mazhabmu apa? Mazhab Bung Karno itu tatkala umur sangat sadar. Dulu membelinya belum terlalu sadar karena masih SMP. Tapi sudah ada di masjid ini orang bertanya, mazhabmu apa? Mazhab saya Bung Karno dalam perjuangan. Dan Pak Harto dalam ekonomi. Orang karena memang anti mazhab, selain mazhab yang dimiliki mereka, dipotong mazhab Bung Karno. Memang ada mazhab Bung Karno? Menurut saya ada dalam bidang perjuangan Indonesia. Yang tidak ada itu, orang ngaku mazhab Syafi'i, namun duduk membuat mazhab Abu Nawas. Coba perhatikan bapak-bapak di masjid-masjid itu. Yang ngaku mazhab Syafi'i, mazhab Abu Nawas yang dilakukan. Di dunia manapun nggak ada mazhab Abu Nawas. Tapi diikrarkan. Ilahi. Astulil firdausi ahla. Wala aqwa. Ala naril jahim. Itu syair buatan Abu Nawas. Tapi untuk orang-orang yang ngaku mazhab Syafi'i, wajib itu dinyanyikan di masjid. Kita bilang sama kawan-kawan, itu mazhab Abu Nawas, jangan diganggu, nanti rame. Ini cerita sampingan. Pada tahun 65, terjadi gerakan 65. Saya ada di kantor. Membaca, melihat, merasakan peristiwa itu. Mulai dari situlah pribadi ini suruh nyembelih ayam saja gak mau. Apalagi sapi. Segini banyaknya ternak waktu korban. Udah dari jauh saja. Allah Akbar, kerjakan kamu. Itu efek daripada perjalanan. Tidak bisa terhapus. Saya tidak cerita panjang-panjang. Setelah itu, Jakarta bagi kita waktu itu orang Jawa Timur tahun 60-an sesuatu yang didambakan. Sama dengan mendambakan ke Makkah Al-Mukarramah. Dan sangat sulit. Orang yang bisa sekolah di Jakarta itu luar biasa. Untuk kampung kita. Tidak tahu kampung yang lain. Orang tua menginginkan di Yogyakarta. Tidak mau Pak, terlalu dekat. Kan yang ditanya alasannya terlalu dekat. Maunya kemana? Jakarta. Kamu belum kenal Jakarta? Karena belum kenal Pak, maka saya ingin kenal. Cerita macam-macam. Tapi pimpinan Bapak ada di Jakarta semua. Dulu Bapak itu partainya Masyumi. Pak Nasir CS itu, Burhanuddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singotimejo. Senengnya itu tidur di tempat rumah orang tua yang sangat sederhana untuk ukuran hari ini. Lantai tanah. Amben cuma satu. Kalau beliau mau menginap, minjem hambal. Hambal itu oleh-oleh dari Mekah. Karpet lagi. Digelar. Tapi senengnya bukan main. Mandi, tidak ada kamar mandi. Adanya jublang. Jublang itu seperti empang.
mandi semua di situ, berenang-berenang di situ. Ada yang bertanya, kok mau? Ya enggak tahu mau. Sampai terjadilah daerah situ Masyumi menang. Oh begini caranya kampanye. Nah, kita bilang pada Bapak, saya ingin ke Jakarta. Orang tua tidak menyetujui. Tapi pimpinan Bapak ada di Jakarta yang dulu ke sini. Nanti saya temui mereka itu. Juga tidak memberikan jawaban setuju. Kita pikir orang tua nggak setuju, jangan dipaksa. Karena nanti timbul yang tidak-tidak. Jalan. Kita punya tahu bahwa orang tua setiap bulan itu menjual padi. Kita datangi pembeli padi. Kasih surat. Mbok, ini surat. Pinjam uang, nanti diganti oleh Bapak dengan padi. Ketika itu 250 rupiah. Ongkos dari Surabaya ke Jakarta, kalau enggak 50, 75 rupiah. Hasil jalan. Sampailah di Jakarta dengan berbagai macam hambatan. Kereta api bisa disuruh berhenti itu ya tatkala tahun 65-66 itu. Geledah. Sampai di Brebes dihentikan lagi. Disuruh turun. Ditanya KTP. Ketika itu tidak punya KTP. Hanya punya kartu pramuka dari Gontor. Itu dibiarkan. Ya masuk lagi dek. Dalam pikir, wah ini jimat ini. Cuma pramuka saja kok bisa lolos. Yang lain disuruh berhenti, bahkan ada yang boleh tidak boleh naik lagi. Selesai sampai di Jakarta. Kita belum tahu di mana itu Ciputat. Kita borong oplet ketika itu. Oplet itu dari kayu. Lampu sennya begini tuh. Ya persis oplet Benyamin, Rano Karno itu. Karena tidak tahu di mana Ciputat, diborong saja dari Gambir ketika itu. Borong berdua kita. Sampai di bundaran itu HI itu entah berapa kali Mas muter. Gembira dan heran dan senang melihat Hotel Indonesia. Kawan ini nggak sabar. Ente kok seperti orang desa? Iya, saya ini orang desa. Ketemu kebanggaan Jakarta. Masuklah ke jembatan Semanggi katanya. Ini apa Mas jembatan? Mana sungainya? Itu ya karena desanya itu kan mesti ada jembatan, ada sungai. Mas ini nama saja. Ada jembatan di sini namanya daerah Semanggi. Oh ya. Sampailah ke Jakarta. Pendek cerita, masuklah ke IAIN waktu itu. Sudah ditutup. Sudah sedang masa Mapram. Namun Pak Dekan namanya Profesor Bustami Abdul Ghani, pada waktu kita daftar sudah tutup, suruh manggil, suruh menghadap. Karena mengambil jurusannya sastra Arab. Ustadz Profesor Abdul Ghani, Bustami Abdul Ghani tidak menguji apa-apa. Coba kamu bicara bahasa Arab yang kamu bisa tanpa diikuti orang lain. Sendiri, monolog. Kita hafal satu naskah yang namanya Christopher Columbus. Perjalanan Columbus dalam bahasa Arab. Kita baca baru seperempat suruh berhenti. Ya suruh ikut, boleh, khusus. Perjalanan di Ciputat itu agak sedikit mempunyai keluasan dalam berpikir. Kita menemui tokoh-tokoh yang pernah tidur di rumah kampung kita. Dan
kita bergerak di lingkungan. Tahun itu Ciputat sesuatu yang tidak dimasuki oleh orang lingkungan. Orang hanya mengenal BBS. YIN itu enggak terlalu dikenal. Kita mulai mengenalkan. Karena kita masuk ke kampung-kampung untuk memberikan ajaran ke orang kampung supaya bisa seperti apa yang diyakini. Setiap ada acara di YIN kita ajak orang kampung. Sampai familiar terhadap YIN itu. Bedanya YIN dengan Az-Zaitun, YIN ketika itu karena negara ya tidak dikatakan sesat walaupun macam-macam. Tapi kalau Az-Zaitun sedikit-sedikit ajaran sesat. Itu bedanya. Kalau tidak dikenalnya lebih tidak dikenal YIN ketika zaman saya masuk. Az-Zaitun belum berdiri sudah beribu-ribu tiap hari datang. Lebih dikenal. Tapi begitu berdiri dan berjalan, kenal lagi. Az-Zaitun sesat. Sesatnya bagaimana? Ya sakarepnya yang menilai. Jadi dalam perjalanan ternyata pendidikan yang mencetak perjalanan seorang hamba Allah sampai umur 79 hari ini. Sangat bersyukur dilempar oleh kehendak Tuhan di arena pendidikan. Az-Zaitun orang bilang dari 0 sampai menjadi seperti ini. Kalau 0 itu masih berharga. Justru 0 lah yang paling berharga di dunia ini. Kita bilang sama kawan, dari tiada. Kalau 0 itu berharga. Tinggal cari angka depannya. 1 menjadi 10. Apalagi kalau 0-nya banyak. Maka di umur 79 ini, setelah Topo Broto, 351 hari, masjid ini dipaksa harus ditinggalkan. Omongannya juga pendidikan lagi. Di dalam renungan itu, bangsaku ini apa bisa sampai tahun 45 itu menjadi cemerlang dengan ide-ide besarnya dan bangsanya menjadi bangsa yang teruji. Kapan Indonesia ini menjadi Ka'batul Qusot wa Nujmatur Ruwat, menjadi titik sentral yang akan dihadiri orang dan dibicarakan orang tentang pendidikan. Sekarang dari masyarakat yang paling rendah sampai paling tinggi mendambakan sekolah unggulan, setelah itu masuk ke universitas unggulan di luar negeri. Padahal nyanyi kita, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Bukan Indonesia harga mati. Indonesia abadi. Tapi pendidikannya menginginkan masuk ke terbaik di Amerika, di Inggris, dicetak oleh Amerika. Maka datang ke Indonesia, cetakan Amerika, merombak undang-undang dasarnya sendiri sampai tidak dikenal hari ini. Pancasila sudah hilang. Ini karena ya jangan nyalakan Gusti Allah. Karena kita ditakdirkan dilempar ke arena pendidikan. Yang kita rasakan hari ini, Indonesia hanya bisa dibangun, dihidupkan melalui investasi pendidikan. Berapapun besarnya. Hanya 15 tahun akan dicapai hasilnya. Maka renungan keluar. Kenapa dulu zaman yang tidak pakai nabi, tidak pakai rasul, hanya renungan.
Mengapa Sokrates? Mengapa yang namanya Aristoteles, Plato, yang dibuat oleh Plato, akademia, sebuah tempat pendidikan. Yang dibuat Aristoteles, Lyceum, menghasilkan filosof-filosof yang luar biasa membangun negerinya. Sampai mengeluarkan konsep-konsep pendidikan yang namanya organon. Dalam perjalanan panjang ada tokoh besar Francis Bacon mengeluarkan kontra organum menjadi novum organum, dari organon ke organum, deduktif, induktif. Perjalanan panjang sampai pada perjalanan tahun 25 kok belum bisa diterapkan di Indonesia. Harus gaya Indonesia, pendidikan Indonesia ini. Keluarlah teori untuk melengkapi antara organon dan novum, organum. Keluarlah teori novum gradum dari Indonesia. Apa itu novum gradum? Itu sesungguhnya ketidakpuasan pelaksanaan pendidikan yang terkotak-kotak, yang tidak bisa mendunia. Novum artinya baru, organum artinya lompatan. Di sini pendidikan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua yang punya teori bangga dengan teorinya, sekalipun Indonesianya belum tertata menjadi Indonesia abadi. Maka bertanya, bisakah Indonesia abadi kalau pendidikannya seperti ini? Maka Novum Organum membuat satu petisi yang belum disampaikan. Ini harus ada perubahan. Maka ada itu ditampil. Transformasi revolusioner. Harus revolusioner. Sebab apa? Sekarang berbicara emas. Tinggal 15 tahun, tinggal 20 tahun. Harus revolusioner. Transformasinya harus revolusioner di bidang pendidikan, investasi pendidikan. Memang mahal. Tapi nanti ekonomi, pembangunan yang lainnya akan berjalan kalau mainnya ini kokoh. Orang membandingkan Indonesia kadang-kadang dengan Jepang. Mengapa Jepang tahun 45 dibom, Indonesia tahun 45 merdeka? Mengapa Jepang duluan tampil berhasil? Ini bukan ahli pendidikan yang ngomong begitu. Dan bukan ahli sejarah. Mengupas pendidikan harus dikupas dengan pisau sejarah. Orang yang tidak mengenal, tidak memiliki pisau sejarah, permukaan yang dibaca. Orang tidak membaca, Jepang bisa menghancurkan Pearl Harbor, punya Amerika yang maha kuat, dibalas oleh Amerika yang tidak adil dengan bom atom, hancur. Hancurnya Jepang sudah punya fondasi kuat, maka sekali tiup jadi. Indonesia ketika itu nyanyiannya masih yang dilekarang oleh Bu Sud. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Terus tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda
Indonesia berjalan mulai daripada kereta kuda. Dan anaknya bangga karena duduk dekat kusir yang istimewa. Sedangkan Jepang sudah pernah terbang melayang kemana-mana. Sialnya di bom atom saja. Maka tidak boleh membandingkan seperti itu. Sekarang harus bangkit secara revolusioner itu, ya, transformasi revolusioner, pendidikan. Pendidikannya jangan sekedar yang seperti sekarang. Entah berapa ribu yang dibangun, tapi tidak terkoordinir. Mengapa? Indonesia ini negara kepulauan, tidak bisa dibandingkan dengan Amerika. Maka orang yang memimpin Indonesia luar biasa. Satu kumpulan Eropa dipimpin oleh satu orang. Dan berpulau-pulau. Maka menyatukan pendidikan itu mumpung ada bahasa yang namanya daerah. Sentralkan di daerah. Sekarang ada 500 daerah. Buat asrama di situ. Berapa luas? Tidak banyak. Hanya 3.000 hektar per asrama. Kali 500. Hanya 1,5 juta. Kita tidak menanam sawit di situ. Menanam pelajar supaya jadi pemimpin buahnya nanti. Itu yang kita hadapkan. Transformasinya. Sekarang keluar sekolah. Ngantri untuk menunggu toko yang paling kecil. Memerlukan 15 tenaga, diikuti oleh 25.000 orang yang ngantri. Menandakan bahwa tidak link and match yang digagas oleh Pak Wartiman. Jadi itu yang kita inginkan. Nah, sehingga 500 ini nanti koordinasinya, manajemennya lebih mudah daripada puluhan ribu yang ada di mana-mana. Yang belum tentu ada gurunya. Oh itu mahal Pak. Tidak ada perjuangan tanpa biaya mahal, itu tidak ada. Pasti mahal. Daripada uang itu dihambur-hamburkan yang tidak jelas. Coba mari kita berhitung. Kalau start pertama kita bangun 5 tahun pertama, katakan 50. Biayanya andaikan biaya itu memerlukan sampai dengan gaji guru, sampai dengan uang saku pelajar, sampai dengan makan pelajar dan lain-lain. Itu satu kampus 10 triliun. Satu putaran kepresidenan itu kalau 1 tahun dibangun 10, 50 kampus sampai kepada 500 itu hanya 2,5 periode kepresidenan. Dan itu tidak sekaligus. Sekarang tinggal kemauan. Ini kemauan. Mengapa kita orang yang swasta yang ada di jauh dari kota berpikir itu, menginginkan itu? Karena punya janji kepada Indonesia. Hari-hari kita nyanyikan, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Itu janji. Jangan hanya janji yang tidak jelas. Ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang membaca itu juga yang mengambil uang negara. Jadi janji kita itu pada Indonesia, mari kita berjanji Indonesia abadi. Maka frasa-frasa yang tidak seperti tuntunan yang ada ini harus
pelan-pelan dihapuskan. Seperti contoh NKRI, harga mati. Di mana itu sumbernya? Pakai harga mati sekali. Kapan majunya kalau sudah mati? Harga mati itu sekarang 3.500 pendapatan per kapita. Harga mati. Kalau Indonesia abadi, lain, sama sekali lain. Rujukannya ada, bukan emosional. Menurut yang hari-hari ada di tempat pendidikan ini. Az-Zaitun ini swasta. Kalau sementara ini, ya kami bilang lumayan. Mengapa negara yang punya segala macam tidak membangun seperti ini? Menurut kami sekolah berasrama itu bagus. Walaupun ada kritik katanya berasrama itu macam-macam. Tidak, itu yang macam-macam. Di sini satu macam. Indonesia abadi. Tidak ada semboyan-semboyan. Namun pelaksanaan. Karena ditanamkan. Nah, ini yang kita ajak bicara bapak-bapak dan ibu-ibu. Daripada katanya ulang tahun terus hura-hura. Nah, begini saja. Karena kita menggalang, marilah kita berjanji Indonesia abadi melalui investasi pendidikan. Ya, ini saja dulu. Masa yang punya rumah ngomongnya kebanyakan begini. Bukan yang punya rumah, yang nunggu rumah. Rumah ini rumah kita. Mari kita buat semboyan rumah dulu. Ada semboyan rumah. Indonesia rumahku. Asia halaman rumahku. Australia, Afrika, Amerika, Eropa, tempat rekreasiku. Ini ada tamu kita yang belum disalam.